Tadi ada yang bilang, aku mandi lama banget 1 jam. Itu kamu ngapain? Kamu mandi 1 jam? Mungkin nggak apa-apa mandinya 1 jam, tapi airnya jangan dinyalain. Kayak aku biasanya gitu, aku 8 jam pernah ketiduran di dalam. Buat SCTV viewers, sobat aksi silahkan ya, boleh tag juga akun Instagramnya Aksi Kita Indonesia. Kalau misalnya punya cerita, punya foto menarik juga, video juga boleh seputar pengelolaan air bersih, langsung aja nanti bakalan kita sharing-sharing juga buat yang lagi nonton ngobrolin cerita kita hari ini. Oke, tadi Bapak Jut udah ngasih ini ya, Hifzi udah ngasih fakta, Syifa juga udah cerita pengalamannya. Halo. Habis ini Udah jadi Hifzi lagi. Ada kedatangan tamu Udah jadi lagi. Hifzi. Ada tamu lagi. Ini kali ini Kak Safira, kita bakal kedatangan tamu yang bisa mengendalikan air. Tapi dia bukan Katara di Avatar ya. Bukan. bukan. Nah, ini maksudnya mengelola pasukan air di Jakarta. Daripada aku sotoy, mending kita undang langsung aja ya ahlinya. Langsung aja kita invite nih. Ayo. Ada Mbak Lisa ya? Nah, buat yang penasaran tentang masalah air bersih, langsung dong tulis aja pertanyaan kamu biar nanti dijawab sama ahlinya ini nih. Oke, aku lagi cari namanya Mbak Lisa ya, Zia? Namanya Mbak Lisa. Bentar ya. Menarik banget ini ya. Aku Jadi juga pengen cerita. Dulu tuh aku waktu kecil Kak Safira, waktu kecil tuh aku sempat kesusahan air di daerah aku. Jadi aku kayak air tuh beli gitu, harus dorong dari beneran serius. Karena aku belum ngebor gitu kan, dan masih emang daerahku itu kering gitu. Jadi emang aku harus beli gitu. Nah, ini kita sekarang sudah kehadiran. Nah, Halo, Mbak Lisa. Halo semuanya. Ini ada Mbak Kedengeran ya? Kedengeran, Mbak. Atau Mbak Elizabeth Tarigan. Beliau ini adalah Kepala Seksi Perencanaan Bidang Geologi ya, Konservasi Air Baku dan Penyediaan Air Bersih Dinas Sumber Daya Air di Jakarta, betul? Nah, Bener. menarik Panjang ya. Bu, kita kan tadi udah sering ngobrol dan sebagainya gitu. Apalagi di cerita kita episode 8 tadi karakter bodoh tuh bilang kalau Pulau Jawa ini akan kehilangan pasokan air bersih di tahun 2040. Emang bener, Mbak Lisa? Bener banget sebenarnya sih ya. Itu fakta yang terjadi ya. Mungkin masalah tahun itu akan sedikit bisa variasi, cuman intinya adalah memang kita sudah mengalami kekurangan air bersih ya. Dari tadi kan kita membahas air bersih ya. Tadi ada yang cerita juga di IG-nya, air tuh banyak, cuman air bersih yang sedikit. iya, Papa Jut juga kalau pakai air dari sungai langsung, iya. Jadi memang kita mengalami krisis. Kenapa? Karena intinya adalah yang make banyak. Betul. Jawa tuh kan pulau paling penuh ya se-Indonesia ya. Intinya manusianya banyak. Semakin banyak manusia yang harus dipenuhi kebutuhan, berarti semakin banyak air yang dibutuhkan. Dan semua kegiatan manusia itu pasti butuh air. Betul. Ya. Kita makan butuh air. Makanannya pun, tumbuhannya, hewannya yang kita makan itu pakai air juga. Tadi produksi baju ya. Iya. Produksi baju, semualah itu bisa. Makanya supply-nya banyak, demand-nya banyak, ya supply-nya yang air bersihnya sedikit. Gitu. Jadi itu memang fakta di depan mata ya. Oke. Nah, terus berarti apa yang bisa kita lakukan tuh, Mbak Lisa? Ya tadi udah beberapa tuh yang diceritakan masing-masing kan, tadi ada upayanya ya yang diupayakan masing-masing. Nah itu yang dari pribadi sendiri itu bisa lakukan seperti itu, menghemat air. Nah kalau dari pemerintah, karena saya konteksnya dari pemerintah, banyak sebenarnya upaya yang sudah dilakukan. Ini juga menjadi fokus yang penting dalam pemerintahan ya, karena water is life. Tanpa air nggak bisa hidup kita. Kalau dari intinya kan berarti kan perlu ada tampungan terhadap air itu, dan perlu ada pengolahan terhadap air itu, baru bisa didistribusikan disalurin ke rumah-rumah gitu istilahnya itu. Nah kalau jadi ya yang
tampungannya kita sedang perbanyak waduk tuh. Kalau kita tahu waduk, bendungan, nah bikin itu. Terus instalasi pengolahan airnya juga kita banyakin. Kak aku Siva mau nih, nanya sesuatu Mbak nggak, Lisa. Kak? Iya, Boleh. tahu aja nih Kak. Iya, Tahu aku. dong aku, kita sehati. Oh iya benar. Bener. Jadi Mbak Lisa, selama ini kan kita tuh pakai air bersih untuk mandi, untuk nyuci dan aktivitas lainnya di dalam rumah. Nah itu airnya tuh setelah kita gunakan langsung masuk ke saluran pembuangan, itu udah kebuang gitu aja atau masuk ke pengolahan lagi? Soalnya aku ngebayangin kayak saya nggak sih, kasihan biota lautnya kalau kena bahan-bahan yang kimia atau dan lain-lain gitu. Gimana Mbak Lisa? Langsung masuk ke Iya, jadi langsung masuk itu laut. pertanyaan penting loh. Kita selalu lupa. Itu kita selalu lupa. Air habis dipakai, air bersih habis dipakai, sisanya jadi air bekas. Heeh. Terus air bekasnya dikemanain? Kan nggak Iya. bisa lagi jadi air bersih, gitu kan? Memang harus diolah itu airnya, tidak bisa langsung dibuang. Dulu bisa. Waktu jumlah penduduknya mungkin masih 1 juta di Indonesia, gitu ya. Jadi alamnya bisa bersihin sendiri tuh. Sekarang kan penduduk kita berapa? 260 plus ya, gitu ya. Jakarta 10 juta plus. Alamnya udah nggak sanggup ngolah, gitu. Jadi harus dibantu dengan pengolahan. Kalau di rumah yang kita tahu, yang tadi kan bilangnya hanya air cucian langsung kebuang, gitu ya. Iya. Ya itu yang harus kita perbaiki. Biasanya yang kita olah itu cuman air toilet ya, pakai septic tank. Iya, benar. Itu. Tapi kalau air cucian tuh biasanya langsung ke buang. Nah, itu harus ada pengolahan, nggak bisa langsung. Nanti jadinya air permukaannya. Jarang ya di Jakarta lihat sungai saluran yang bersih ya. Jarang Iya betul, banget. kotor banget ya. Nah, Airnya ini banyak juga tapi yang mau kotor. bertanya nih, Mbak Lisa, gimana sih solusi buat kita yang berada di Pulau Jawa supaya nggak kekurangan air bersih? Dan terus bagaimana supaya kita tuh menyadari atau sama-sama saling memberikan kesadaran supaya bisa lebih menghargai terhadap ketersediaan air bersih. Nah, aku senang banget loh ada acara ini loh, dan banyak yang melihat gitu kan. Jadi dibawa. Nah, ini salah satu caranya ini adalah seperti ini nih. Jadi ada awareness nih ya. Orang jadi pada nyadar air itu banyak, tapi jangan dibuang-buang. Iya. Dan benar, kata kuncinya adalah dihemat. Karena jumlahnya tadi cuma 2% seluruh dunia seperti itu, air bersih. Jadi segala upaya yang untuk penghematan bisa. Dan jangan mikirnya karena kita udah bayar ya airnya, misalnya yang pakai PAM udah bayar, jadi bisa semena-mena makainya. Karena kalau kita makainya berlebih, pasti ada yang pasti kekurangan deh di ujung jaringan pipa sebelah mana gitu kan. Bener. Ya, Bener. seperti Iya. itu. Ini juga ada Jadi pertanyaan. efeknya domino kita- ya, Mbak Lisa ya. Iya, efeknya domino. Oke, nah, Paling utama kita hemat. iya. Ini ada Oke, pertanyaan dari ini komen ada nih, Kak. juga komentar-komentar lain yang mungkin mau cerita nih dari Della Mardiana, Mbak Lisa. Pertama, kebutuhan air bersih pada saat pandemi COVID-19 pastinya meningkat signifikan sekali karena kita harus sering atau rajin cuci tangan. Terus di sisi lain ada daerah yang krisis air. Apa yang bisa kita lakukan dalam mengatasi krisis air bersih khususnya di tengah pandemi? Ini yang tadi mungkin ada yang komentar juga. Jadi nggak mandi dong gitu. Kan Iya, gimana tuh? Gimana nih, Mbak Balik. Lisa? Nggak juga mandi, tapi tadi seperti tadi, cara mandinya mungkin yang kita hemat gitu kan. Biasa mandi setengah jam sambil nyanyi-nyanyi, bikin konser di kamar mandi gitu kan, seperti itu. Terus shower ininya kan semangat gitu kan, dingin, panas gitu kan. Ya kita hemat, mandi dengan menggunakan air secukupnya, pas lagi shower matiin. Terus pas ini tadi ada pembahasan mengenai pakai gayung. Gayung itu kalau kita makainya bener langsung kesiram di kita, iya hemat. Tapi kalau semangat gitu, gitu lebih banyak kebuang ke belakang dibandingkan. Iya, itu. Iya, karena kita lebih banyak di rumah kan sekarang kan, terus minum, terus haus. Oke. Ini ada lagi pertanyaan. Mungkin itu salah satu paling simpel. Mbak Lisa dari Hana Salsabila 86.
Mbak Lisa mau nanya, apa pendapatnya tentang susahnya menemukan sungai yang bersih di kota-kota besar dan juga rendahnya kepedulian masyarakat terkait bagaimana menjaga sungai supaya tidak tercemar. Nah, ini Iya. tadi dibahas tuh. Ya, tadi kita udah sempat bahas tuh di awal kan, bagaimana supaya menjaga supaya kenapa sih sedikit gitu kan? Nah, sedikit air yang ketemu di Jakarta itu, saya Jakarta ya karena itu pencemaran dari hasil usaha manusia itu, segala upaya kita, mau dari kita di rumah, gedung-gedung, restoran, produksi-produksi gitu, karena itu semua itu. Jadi memang ya harus ada pengolahan, kita harus sadar bahwa harus diolah, ada upayanya untuk mengolah seperti itu. Oke. Nah mungkin seperti itu. Apa tadi pertanyaan ininya Gimana yang supaya sebelumnya? air sungainya tuh nggak keruh gitu loh. Tapi benar, balik lagi berarti pengelolaan sampahnya juga mesti bijaksana. Tadi Syifa udah sempat Betul. ngasih tahu. Ya, ada jangan buang sampah ya, jangan buang sampah. dan sebagainya. Sama Nah, ini mungkin nggak Heeh. pengaruh nggak Kak kalau seandainya kita menggunakan bahan-bahannya yang minim kimianya gitu, Mbak Lisa? Ya. Ya misalnya kayak Iya, nggak ya, menggunakan bahan yang lebih eco-friendly, organik. lebih organik gitu. Bisa ya? Pengaruh juga ya? Itu juga mempengaruhi. Ya, pengaruh juga. Karena kimianya harus diolah. Mbak Isa, tadi tuh si Mas Bli Sugi ada nanya tuh tentang standar air yang tadi dia bilang ada 500. Nah, itu gimana tuh follow up dari pertanyaannya Bli Sugi tadi? Iya, itu pertanyaannya berat. Jadi emang standar itu kan bukan kita asal kucuk-kucuk ada ya gitu ya. Jadi itu dibuat berdasarkan suatu kajian. Jadi kenapa PDS-nya harus minimal segitu itu karena badan kita nanti jadinya malah jadi racun. Jadi semua yang berlebih bagi tubuh kan jadi racun. Nah, semua yang berlebih bagi tubuh jadi racun. Bagaimana Lisa? Kebayang. Ya, Pak. Pak, Saya berlebih nih. 8 liter. Saya berlebih nih ya, jadi racun Makanya saya aku ya. bilang tadi kan. Pokoknya ini semua yang berlebihan tuh nggak baik. Iya kan? Iya, betul. So, aku mau nanya lagi dong Mbak Lisa. Emang air hujan itu bisa diolah jadi air bersih ya? Bahkan bisa diminum Mbak Lisa? Air bersih jelas bisa, karena air hujan itu sebenarnya lebih bersih dibandingkan air lain. Ya, tapi tergantung ya. Kalau kotanya polusi banget, itu ada unsur polusi yang jatuh. Jadi biasanya kalau di kota-kota besar itu nggak langsung dipakai. Jadi dibuang dulu sedikit, kira-kira 5 menit gitu atau berapa menit, terus baru yang sesudahnya bisa dipakai. Tapi kalau tadi mau dipakai sebagai air minum, itu yang tadi Bli Sugi cerita, harus ada pengolahannya dulu. Kalau misalnya air bersih kan paling cuma untuk nyuci motor, cuci mobil, cuci Jadi garasi, nggak bisa siram tanaman gitu kan. Jadi jangan langsung diminum ya? Iya, Tuh, Kak sih jangan Berarti nggak boleh tuh, aku tuh kecil ya, dulu. gitu nggak boleh ya, Papa Jus Nggak itu boleh. emang, aduh kacau nih ya. beda. Kalau gitu, Jangan dulu, nanti boleh dong nih buat ya, kalau sedikit nggak apa-apa. iya ya. Saya sering banget itu begitu tuh. Kasih sirup habis itu. Nah, buat kecil Mbak Lisa, kalau lagi bulan puasa, pas lagi turun hujan tuh bahagia banget. Jadi iya, tinggal ngadep aja. Nah, buat Pura-puranya nggak sengaja ya. iya. Nah, buat Cucifa sama Ibu Lisa nih, coba dong ajak SCTV Vivers dan Sobat Aksi supaya lebih peduli lingkungan, apalagi tentang masalah air ini. Dari siapa dulu nih? Kak Mbak Ibu Lisa Lisa dulu dulu deh, nggak Ibu Lisa apa-apa. dulu deh. Iya. Ya dari aku, teman-teman semuanya, SCTV Vivers, Sobat Aksi, ya tadi kita sudah banyak dengar hemat air. Sadar bahwa air itu penting, jumlahnya sedikit, jadi kita harus hemat air, dan juga sisa air kita harus diolah. Nah itu mungkin dilihat kembali, kita melihat kembali gaya hidup kita sehari-hari, nggak usah aksi yang gede-gede dah gitu ya, tadi aja matiin keran, seperti itu. Terus hemat dengan hal-hal yang lain. Jadi sama-sama ya, karena harus sama-sama, kalau sendiri nggak bakal bisa. betul. Jadi kita harus sama-sama semua bergerak. sama semua orang. Benar. Saya memimpikan Iya. Sungai Ciliwung kayak Venezia nanti sungainya. Amin ya Allah. Amin, Bisa berenang ya. amin. Bisa diminum gitu ya. Walaupun Kalau sekarang dari kan Kak Siva. dia masih banyak yang berenang ya. Coming soon lah, coming soon itu. Kak Siva gimana? Iya, Kak Siva ada SCTV pesan apa? Vivers, SCTV Vivers, Sobat Aksi, jangan lupa kita
harus lebih peduli lagi sama bumi, salah satunya menghemat air. Terus kita harus sayangin karena menurut aku kita sekarang numpang tinggal di bumi. Jadi kita harus bukan ngambil apa yang ada di bumi, tapi kita harus ngasih sesuatu juga nih untuk bumi gitu. Dan harus sadar kita tuh masih banyak generasi-generasi lainnya, harus peduli sama yang lain juga gitu. Jadi kita cobalah step by step, sedikit-sedikit ngelakuin sesuatu untuk bumi. Insya Allah itu untuk saudara-saudara kita juga kok. Gitu. Semangat, pasti bisa sih kita. Jadi kita bisa orangnya lebih bijak asal lagi. mau melakukannya dan harus dimulai. Nah, asal mau Betul. harus dimulai, dan yang pastinya punya role model dalam upaya penanggulangan atau menjaga lingkungan tuh penting banget ya, apalagi kalau misalnya punya idolanya juga peduli sama lingkungan, kita ikutin hal-hal positif dari idola kita, itu jadi salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tadi ada yang bilang, oh berarti saya bisa mandi setiap hari ya. Betul, kamu bisa mandi setiap hari ya. Kamu bisa mandi setiap hari karena kebersihan juga penting banget. Tapi juga dalam hal lain tetap harus berhemat dalam menggunakan air. Jadi mandinya, tadi ada yang bilang aku mandi lama banget 1 jam. Itu kamu ngapain? Kamu mandi 1 jam? Mungkin nggak apa-apa mandinya 1 jam, tapi airnya jangan dinyalain. Diam aja. Iya. Iya. Kayak aku biasanya gitu, aku 8 jam pernah. Oh gitu. Ketiduran di dalam. Oh. Ya ampun, jadi pastinya buat SCTV Fever, Sobat Aksi, setelah kita dengar ceritanya Syifa, dari Mbak Lisa juga, dari Bli Sugi juga yang tadi udah sharing seputar upayanya dalam pengadaan air bersih dan juga upayanya menjaga air bersih tetap ada gitu ya. Teman-teman bisa untuk ikutan aksi nyatanya apa dengan cara kirim foto, video juga boleh, terus di tag atau mention ke Aksi Kita Indonesia. Jangan lupa captionnya menarik, fotonya juga menarik, ceritanya juga menarik, pakai hashtag juga ya cerita kita, karena nanti cerita-cerita yang seru, yang menarik bakalan kita bahas, kita bakalan insya Allah bisa menginspirasi lebih banyak orang lain. Syifa kan tadi juga cerita bahwa Syifa udah mulai nanam, mungkin Syifa bisa posting-posting juga ya Syifa. Iya. Boleh. Nanti aku posting ya. Semua aku yang nggak punya pengalaman, tuh bisa jadi terinspirasi lewat postingannya. Ditunggu pokoknya ya. Iya, aku juga nanti posting deh. Kamu juga ya, Papa Jut ya. Tapi ini waktunya kita udah habis ya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Lisa, buat Kak Syifa. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk ngobrolin cerita kita. Saya Hizzoir. Saya Syafira. Iya. Dan kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa untuk selalu. Iya, makasih ya Mbak Lisa, Kak Syifa. Ya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat, harus tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah Betul. saja. Dan yang pastinya seputar lingkungan, ini suara kita akan jauh lebih didengar kalau kita lakukan bersama-sama, dan yang pastinya memulai dengan aksi nyata yang lebih keren. Sekali lagi, stay safe semuanya. Mudah-mudahan kita semua terlindungi. Aksi kita Amin. untuk Indonesia. See you next week. Dadah. Dadah. See you, bye-bye. Dadah. Thank you semuanya. Yo, dadah.